Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Jeffrey di Tanyakan Dokter. Tanyakan Dokter kali ini akan membahas tentang cara menghitung masa subur. Masa subur ini penting sekali untuk diketahui karena pada ibu-ibu yang sedang program hamil harus mengetahui kapan masa suburnya. Karena ketika mengetahui masa subur, peluang untuk bisa terjadinya kehamilan semakin meningkat jika berhubungan pada masa subur ini. Nah, kemarin banyak yang menanyakan tentang, dok, bagaimana cara menghitung masa subur? Masa subur saya ada maju, ada mundur, tidak beraturan. Nah, tentunya kalau perhitungan masa subur dengan haid tidak teratur akan lebih sulit. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya dan bagaimana cara menentukan masa subur? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita memulai tentang masa subur, kita harus tahu dulu nih tentang siklus haid atau siklus menstruasi. Siklus haid ini adalah hasil perhitungan dari hari pertama Anda haid ke hari pertama Anda haid di bulan berikutnya. Misalkan, ibu pada bulan ini haidnya tanggal 10. Kemudian bulan berikutnya ternyata ibu haid lagi tanggal 8. Tentunya kalau dihitung siklus haidnya dari tanggal 10 ke tanggal 8 di bulan berikutnya sekitar 28 hari. Itu kalau misalnya sebulan ada 30 hari ya. Dari situ kita harus, kalau misalnya tahu dari siklus haidnya berapa hari, baru kita bisa menghitung masa suburnya. Maka dari itu penting sekali ibu mengetahui kapan mulai haidnya setiap bulannya. Kalau bisa dicatat haidnya mulainya tanggal berapa, kemudian selesainya tanggal berapa. Nah, idealnya siklus haid normal itu adalah 21 sampai 35 hari. Kalau misalnya ada yang siklusnya panjang itu biasanya 34-35 hari dia baru haid lagi. Ada juga yang siklusnya pendek, bahkan sebulan itu bisa 2 kali. Namun kalau dihitung ternyata jumlah siklus haidnya, hari haidnya itu cuma 21 hari. Ini masih normal. Pokoknya kalau rentangnya 21 sampai 35 itu masih normal. Kalau sudah tahu siklus haidnya berapa, baru bisa dihitung masa suburnya. Kita pakai coba dulu ya waktu ideal siklus haid sekitar 28 hari. Nah, kalau 28 hari hitungannya mudah. Ibu tanggal haid di bulan berikutnya dikurangi saja dengan 12 sampai 16. Misalkan ibu haid lagi tanggal 20 Juni. Nah, itu kalau dikurangi dengan 12 sampai 16 kira-kira masa suburnya ibu adalah tanggal 4 sampai tanggal 8. Ketika ibu berhubungan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 ini, peluang hamilnya lebih besar daripada ibu berhubungan di tanggal yang lain. Pertanyaannya, gimana kalau misalnya siklus haidnya tidak teratur? Kadang 21 hari, kadang 25 hari sekali, kadang 35 hari sekali. Kalau seperti ini hitungannya berbeda lagi. Jadi misalkan pada siklus haid yang tidak teratur, ibu harus mencatat setidaknya 6-8 bulan terakhir siklus haidnya. Jadi misalnya ibu lagi program hamil di bulan Juni, ibu harus tahu dulu siklus haidnya November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu sudah 7 bulan. Jadi kita harus tahu siklus haid 6-8 bulan terakhir. Dari sana nanti kan akan dapat angka-angka itu siklus haidnya berapa. Di situ akan tahu siklus haid paling pendek berapa dan siklus haid paling panjang berapa. Kalau misalnya siklus haid paling pendek ketemu misalnya ini angkanya 27, ibu bisa kurangi dengan 18, jadi misalnya 9. Kalau dengan siklus haid paling panjang ibu ketemunya 30, ibu kurangi dengan 11, jadi ketemunya 19. Nah, pada waktu itu jadi ketemu siklus haidnya itu rentang antara tanggal 9, siklus masa subur maksud saya, ketemunya tanggal 9 sampai tanggal 19. Pada rentang tersebut, ibu kalau berhubungan, peluang hamilnya lebih besar. Nah, kadang-kadang perhitungan seperti ini tidak efektif karena ditemukan kadang jarak haidnya terlalu jauh sehingga siklus masa suburnya itu jauh sekali selisihnya. Kalau seperti itu memang kurang efektif tentunya ya. Kalau seperti itu ibu bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan menemukan gejala-gejala masa subur. Nah, gejala-gejala ini biasanya muncul pada ibu saat masa subur. Beberapa gejalanya seperti ibu biasanya di tengah-tengah siklus haid ini ibu merasakan payudara lebih sensitif, kemudian suhu tubuhnya agak meningkat, lebih hangat badannya, atau dari vagina ada keluar lendir bening
seperti kalau kita ibaratkan putih telur. Kemudian juga ibu merasakan kok gairah seksual saya meningkat, nafsu makan saya lebih meningkat. Biasanya tanda-tanda seperti itu adalah tanda-tanda ibu lagi masa subur. Itu bisa, tapi gejala ini kadang-kadang juga tidak muncul pada beberapa orang. Kemudian bagaimana alternatifnya? Alternatifnya ibu bisa dengan melakukan cek kesuburan atau kita pakai alat bantu untuk mendeteksi kapan masa subur kita. Ini biasanya disebutnya LH Kits atau alat untuk mendeteksi hormon LH. Biasanya pada alat ini cukup akurat mendeteksi masa subur Anda 24-48 jam ke depan. Alatnya seperti ini. Saya tunjukkan dalam bentuk gambar. Ini seperti alat test pack tentunya ya. Kalau misalnya ibu dicek akan positif, biasanya keluar garis 2, tebal sama tebelnya. Atau kalau positif biasanya akan muncul garis yang bagian bawah lebih tebal daripada bagian yang lebih atas. Kalau negatif hampir sama seperti test pack. Jadi akan muncul satu garis saja atau bagian bawahnya lebih pudar daripada bagian atasnya. Nah, bedanya apa dengan tes pack biasa? Kalau tes kesuburan ini ada mereknya cukup banyak ya, salah satunya Ovutest misalnya. Kalau cek ini, kalau misalnya kita tes kehamilan biasanya kan pakai urin pagi hari. Nah, kalau tes kesuburan dengan alat ini ceknya pada siang hari setelah jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ibu bisa cek itu, jadi bisa sewaktu-waktu. Kenapa begitu? Karena peningkatan hormon LH ini memuncaknya itu pada siang hari. Biasanya kalau pagi hormon LH ini kadarnya lebih sedikit, sehingga kalau kita tes dengan alat kesuburan seperti ini hasilnya kadang-kadang tidak akurat. Nah, kemudian gimana kalau ternyata hasilnya positif nih? Ibu, kalau misalnya positif berarti 24-48 jam ke depan, besok atau besok lusanya ibu bisa berhubungan karena pada waktu itu adalah masa suburnya ibu gitu. Nah, pertanyaannya kapan bisa mulai tesnya? Nah, misalnya ibu haidnya tanggal 10, jadi ibu kira-kira bisa mulai tesnya ini 10-14 hari setelah mulai hari pertama haidnya. Kalau tanggal 10 berarti ibu bisa mulai tes LH Kits ini, Ovutest ini pada tanggal 20 sampai 24. Pada tanggal seperti saat itu ibu bisa cek setiap harinya pada saat itu sampai ibu ketemu hasilnya positif gitu. Jadi setiap hari dicek ya, harus dicek karena kalau tidak setiap hari nanti hasilnya jadi membingungkan gitu. Misalnya kalau dengan perhitungan seperti itu, dengan cara-cara seperti ibu, itu ibu terasa sulit sekali. Aduh dok, saya bingung ngitungnya gimana. Ibu bisa konsultasi dengan dokter kandungan. Nah, kalau dengan konsultasi dokter kandungan ini, ibu nanti bisa dibantu menghitung masa suburnya. Kemudian bisa diperiksa kapan sel telurnya paling siap untuk dibuahi, kualitasnya paling bagus untuk dibuahi. Sehingga dokter nanti akan menyarankan ibu tanggal sekian sampai sekian ibu bisa berhubungan karena peluang hamilnya lebih besar. Itu tentunya akan lebih mudah untuk ibu, cuman yaitu harus dengan bantuan dokter seperti itu. Kira-kira penjelasan dari saya seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang masih bingung tentang menghitung masa subur, bisa komen di bawah ini atau langsung DM aja di Instagram saya. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman atau kerabat yang bermasalah dengan masa suburnya, bisa di-share video ini ke mereka. Boleh di Facebook, di Instagram, atau di WA. Supaya lebih banyak orang tahu. Kemudian jika kalau ibu ada masalah kesehatan yang lainnya yang di luar topik ini, boleh juga langsung di komen di bawah ya. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa di subscribe tentunya. Terima kasih.